Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai materi masa bercocok tanam ketika kebudayaan Neolitikum. Pembahasan materi pada kali ini meliputi yang pertama, asal-usul manusia purba. Kemudian, kehidupan sosial serta ekonomi. Yang ketiga, hasil kebudayaan. Dan yang terakhir, mengenai bentuk kepercayaan awal. Kita bahas dulu asal-usul manusia purba. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, datanglah gelombang pertama dari bangsa Melayu Austronesia dari ras Mongoloid ke Nusantara, yang disebut Proto-Melayu atau Melayu tua. Jumlah mereka lebih banyak dari penduduk asli, yaitu ras Australomelansoid dan Mongoloid di masa Mesolitik. Keturunan Melayu tua yang sampai saat ini masih ada di Indonesia adalah suku Dayak, Toraja, Batak, serta Papua. Mereka ini berasal dari Yunan atau Cina. Mereka ini membawa kebudayaan baru, yaitu Neolitik atau kebudayaan batu baru. Ciri khas dan sumbangan berharga pada bangsa ini adalah bercocok tanam. Hal ini tidak mengherankan karena wilayah yang pertama disinggahi oleh manusia purba tersebut yaitu adalah Vietnam atau orang Donson dan Thailand yang sejak ratusan tahun sebelumnya telah mengenal tradisi bercocok tanam. Oleh karena itu, pengaruh yang paling spesifik ketika manusia purba ini yaitu mengenai masa bercocok tanam. Karena di masa-masa yang sebelumnya ini itu belum mengenal bercocok tanam, akan tapi masih berburu dan mengumpulkan makanan. Selanjutnya, kita bahas mengenai kehidupan sosial dan ekonomi. Cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Mengapa ditinggalkan? Karena mereka sudah melakukan bercocok tanam serta memelihara hewan. Kegiatan bercocok tanam dilakukan dengan membakar hutan dan dibuat lahan pertanian. Ada juga pembagian kerja, yaitu laki-laki berburu dan yang perempuan meramu atau mengumpulkan makanan serta mengurus anak. Sebagai tradisi baru, makanya mereka sudah menetap atau sedenter, jadi tidak pindah-pindah tempat lagi. Pada masa inilah manusia purba sudah mengenal api. Pada masa ini juga sudah mengenal permukiman. Karena itu, kegiatan kehidupannya sudah mengenal pembagian anggota masyarakat. Primus inter pares, yaitu sistem pemilihan seorang pemimpin atau kepala adat yang cara pelaksanaannya berdasarkan musyawarah. Kriterianya berdasarkan kelebihan fisik dan spiritual. Intinya, pemilihan kepala suku pada masa ini itu adalah orang yang paling dipercayai dari lingkungan tersebut kemudian dijadikan sebagai kepala suku atau kepala adat. Selanjutnya kita bahas mengenai hasil kebudayaan. Pada masa ini sudah mulai meningkatnya mengumpan atau menggosok dan mengkilapkan hasil kebudayaan. Maka dari itu hasil kebudayaannya ini lebih bagus daripada masa yang sebelumnya, karena sudah mengenal pengasahan atau penghalusan, serta dikenalnya hasil kebudayaan gerabah. Salah satu hasil kebudayaannya itu adalah kapak persegi. Beliung persegi adalah alat batu yang menonjol dari masa bercocok tanam. Mungkin ini juga fungsinya untuk bercocok tanam. Ini sudah halus jika dibandingkan dengan hasil kebudayaan yang sebelumnya atau alat-alat yang sebelumnya. Kemudian kapak lonjong seperti ini. Ini sangat mengkilap karena sekali lagi di masa ini sudah mengenal penghalusan. Ada juga hasil kebudayaan yang lainnya itu adalah alat-alat obsidian. Kemudian ada juga mata panah yang terbuat dari batu. Bentuk kepercayaan awal. Yang pertama, kepercayaannya adalah animisme dan dinanisme. Jadi mempercayai roh-roh nenek moyang atau benda-benda yang dipercaya memiliki sebuah kekuatan. Hal tersebut dapat tercermin pada bangunan megalitik atau bangunan-bangunan besar yang dibangun ketika masa ini. Contohnya, menhir, dolmen ini tempat sesaji,
sarkofagus atau peti mati atau peti mayat, kemudian punden berundak. Terima kasih pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.